Halo Squad semua, ketemu lagi dengan Kak Fatma. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, Squad, kalau kalian mendengar kata Jepang, apa sih kira-kira yang terpikirkan di dalam benak kalian? Apakah ini Olimpiade Tokyo tahun 2020? Nah, seperti yang kita tahu, Jepang sekarang sedang menjadi tuan rumah Olimpiade ya. Nah, Olimpiade ini diselenggarakan di kota Tokyo yang merupakan ibu kota dari Jepang. Atau kalian justru berpikir tentang robot-robot canggih yang ada di Jepang. Nah, Jepang juga merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologinya sangat canggih ya. Mereka berhasil membuat robot-robot yang sangat canggih yang bisa membantu aktivitas manusia sehari-hari. Nah, atau kalian yang suka bikin OOTD, outfit of the day, terus beli bajunya di Uniqlo. Nah, tahu nggak sih Squad, ternyata Uniqlo ini adalah perusahaan fashion casual yang juga berasal dari Jepang. Nah, kalau kita lihat, Jepang ini negara yang maju banget ya Squad, karena banyak sekali produk-produk mereka yang sudah dikenal di berbagai negara di dunia. Nah, tapi tahukah kalian kalau misalnya Jepang itu pernah melakukan politik isolasi atau politik sakoku. Jadi Jepang menutup diri terhadap dunia luar selama hampir 250 tahun. Nah, politik ini dilakukan karena adanya sentimen anti Barat. Orang-orang Jepang menganggap bahwa negara Barat itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan dari negara Jepang. Karena saat itu terjadi pemberontakan Shimabara yang diduga dipengaruhi oleh para misionaris Katolik yang berasal dari Barat. Nah, tapi politik ini kemudian berakhir di tahun 1854 pada tanggal 31 Maret ketika Commodore Matthew C. Perry dari Amerika datang ke Jepang. Nah, Commodore Perry ini menaiki sebuah kapal yang disebut dengan kapal hitam, kapal yang sangat besar, sangat canggih, bisa membawa banyak penumpang dan juga logistik. Nah, melihat kehebatan Amerika, ini membuat Jepang tidak bisa berkutik ya, Squad. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah kepada Amerika dengan menandatangani Konvensi Kanagawa di tahun 1854. Nah, konvensi ini berisi kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya nih, Squad. Jadi, melalui konvensi ini, Jepang mulai membuka diri ya dengan pengaruh dunia luar. Nah, dari situ juga Jepang berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka dari dunia-dunia barat agar tidak dijajah oleh negara-negara tersebut. Nah, upaya untuk melakukan modernisasi di Jepang itu disebut dengan restorasi Meiji dari tahun 1868 sampai 1912. Nah, jadi lewat restorasi Meiji, Jepang nantinya berhasil menjadi negara yang maju dan negara yang modern, yang kuat dalam bidang politiknya, militernya, dan juga dalam bidang ekonominya. Nah, lalu bagaimana sih proses kedatangan Jepang sampai akhirnya mereka bisa sampai di Indonesia, Squad? Kita lihat ya. Nah, tanggal 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dengan pendaratan pertama mereka di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, mereka memilih kota Tarakan karena di sana banyak terdapat sumber daya alam. Salah satunya adalah minyak bumi yang mereka perlukan untuk menjadi bahan bakar dari kapal-kapal mereka. Nah, setelah menguasai kota Tarakan, Jepang pun berhasil menguasai kota-kota di sekitarnya. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Saat itu, Gubernur Jenderal Hindia Banda, Gubernur Jenderal Tjarda menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura sebagai perwakilan dari Jepang.